Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karin Mahayuhana Pangesti dengan NIM 260-221-3624 dari tim 9 kelas EXBA. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sosial informatik, khususnya pembahasan yang telah dipelajari dari pertemuan week ke-1 hingga week ke-4. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran teknologi informasi dalam konteks sosial, serta bagaimana interaksi antara manusia dan teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan section pertama yang terdiri dari 5 topik utama, yaitu Introduction of Social Informatics, kemudian di topik 2 ada The Evolution of Social Informatics, topik ketiga ada Social Media Timeline, WOM dan juga EWOM. Kemudian topik keempat ada Social Informatics as a Scientific and Intellectual Movement. Dan topik kelima ada Social Informatics, Human Values, dan ICT Design. Sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih Social Informatics? Jadi Social Informatics ini merupakan studi interdisipliner atau multidisipliner yang meneliti hubungan antara teknologi informasi dan masyarakat, mencakup desain, penggunaan, serta dampak TI dalam konteks sosial, budaya, maupun kelembagaan. Fokus utama sosial informatik ini adalah bagaimana teknologi informasi mempengaruhi struktur sosial dan organisasi, kemudian memahami bagaimana masyarakat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sosial, dan yang terakhir adalah menilai bagaimana kekuatan sosial dan praktik budaya membentuk penggunaan TI. Jadi dapat disimpulkan kalau sosial informatik ini adalah studi yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan masyarakat dengan menempatkan aspek sosial sebagai bagian penting dalam memahami dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari sosial informatik? Seperti yang kita lihat di sekitar kita, pada masa kini teknologi sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, sehingga bidang ini membantu dalam memahami hubungan teknologi dan masyarakat, atau bagaimana teknologi informasi ini mempengaruhi perubahan sosial, organisasi, dan juga budaya. Kemudian dengan belajar sosial informatik, kita bisa menilai konsekuensi sosial teknologi seperti dampak media sosial, privasi, kebijakan informasi, hingga fenomena digital concentration camp yang muncul akibat akumulasi data pengguna. Dan yang terakhir adalah membantu perancangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan manusia, bukan hanya mendorong inovasi teknis. Intinya belajar sosial informatik ini agar kita bisa memahami bahwa teknologi itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan aspek sosial, budaya, politik, maupun etika. Hal ini tentunya sangat penting agar teknologi yang dikembangkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan manusia, bukan manusia yang beradaptasi dengan teknologi. Untuk topik kedua adalah Evolution of Social Informatics. Dimulai pada tahun 1960 sampai 1980. Jadi pada tahun 1960 muncul yang namanya Electronic Data Interchange atau biasa dikenal EDI yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik dan menjadi cikal bakal e-commerce. Kemudian di era tahun 1970-an, penggunaan komputer massal memicu penelitian awal mengenai dampak sosial teknologi. Dan pada tahun 1980, jaringan ARPANET sebagai pendahulu internet semakin membuka kajian hubungan antara manusia dan teknologi informasi. Memasuki tahun 1990, minat akademisi terhadap interaksi teknologi dan masyarakat semakin kuat. Hingga pada tahun 1996, lahirlah istilah sosial informatik yang dipelopori oleh ilmuwan seperti Lobgren, Bill Acre, dan juga Ben Shneiderman. Kemudian, di awal tahun 2000-an, bidang ini berkembang menjadi gerakan ilmiah yang menentang pandangan lama yang hanya menekankan teknologi pada aspek teknis.
Dan pada tahun 2005, lahirlah yang namanya Simposium Penelitian Informatika Sosial Tahunan sebagai wadah para ilmuwan untuk berbagi riset dan memperkuat dasar keilmuannya, termasuk kajian tentang social computing dan juga topik-topik yang serupa. Kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, dunia menyaksikan ledakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, hingga YouTube yang mendorong sosial informatik untuk meneliti fenomena baru mulai dari privacy dan komodifikasi data pengguna hingga pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dan politik. Di era ini pula, konsep word of mouth atau WOM atau biasa dikenal dengan komunikasi dari mulut ke mulut kembali hidup dalam bentuk digital. Memasuki era tahun 2020-an, kajian sosial informatik ini semakin luas dan kompleks tentunya. Tidak hanya tertuju pada media sosial, tetapi juga pada AI, Big Data, IoT, dan algoritma platform digital yang membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Kemudian untuk prediksi sosial informatik di masa depan, di mana sosial informatik ini tentunya akan terus berkembang dan melibatkan banyak bidang mulai dari ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, sampai dengan ilmu komputer. Arah pengembangan utamanya itu adalah menciptakan teknologi yang benar-benar berpihak kepada manusia, seperti pengembangan metaverse atau mungkin pengembangan Web 3.0. Kemudian untuk topik yang ketiga adalah social media timeline. Bisa dilihat pada grafik yang terdapat di layar, di mana pengguna media sosial ini setiap tahunnya itu mempunyai peningkatan yang sangat pesat. Jadi dalam perkembangannya, sosial informatik ini menjadi semakin penting seiring pesatnya pertumbuhan media sosial yang kini melintasi berbagai generasi dan memungkinkan akses tanpa batas melalui teknologi seluler. Media sosial juga tidak hanya menjadi sarana komunikasi global yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk opini, tetapi juga menghadirkan kembali tradisi komunikasi personal ala pra-industri dalam bentuk percakapan digital. Jadi dengan jangkauan yang luas dan kecepatan yang tinggi, konten buatan pengguna atau user-generated content, percakapan komunitas, serta rekomendasi daring kini menjadi kekuatan baru yang membentuk perilaku konsumen dan menggerakkan tren sosial. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa sih sebenarnya word of mouth dan apa itu e-WOM. Word of mouth atau WOM adalah suatu proses penyebaran informasi, rekomendasi, atau pendapat mengenai produk, layanan, atau pengalaman tertentu secara langsung dari satu orang ke orang lain, atau biasa disebut dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Sedangkan electronic word of mouth atau e-WOM, bisa juga disebut dengan WOM media sosial, adalah versi digital dari word of mouth, yaitu proses penyebaran informasi, rekomendasi, atau pendapat melalui media elektronik seperti media sosial, forum, blog, atau platform ulasan online. Untuk topik yang keempat adalah social informatic as a scientific and intellectual movement. Jadi, sebagai sebuah gerakan ilmiah dan intelektual, social informatic ini dipandang sebagai scientific and intellectual movement, di mana gerakan ini muncul untuk menentang pandangan deterministik yang menganggap teknologi hanya mempengaruhi masyarakat satu arah. Tetapi sebaliknya, social informatic ini menegaskan bahwa teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi atau saling membentuk, biasa disebut dengan mutual shaping, di mana proses desain, implementasi, dan penggunaan sistem teknologi harus memperhatikan kebutuhan, nilai, dan juga dinamika sosial masyarakat di mana teknologi itu diterapkan. Untuk topik terakhir atau topik kelima adalah social informatic, human values, and ICT design. Sebenarnya apa sih ICT design ini? Jadi ICT atau Information and Communication Technology adalah suatu proses perancangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi hardware, software, network, dan juga interface agar sistem ini bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan spesifikasi bisnis. Kemudian juga sistem harus aman untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaan, dan yang terpenting sistem ini adalah usable atau mudah digunakan dan dipelajari.
Bisa kita lihat atau kita cerna bahwa social informatik ini menekankan bahwa teknologi informasi atau ICT ini tidak netral, sehingga proses desainnya harus memasukkan human value seperti privacy, keamanan, dan inklusivitas. Di sini, prinsip mutual shaping itu sangat berperan penting, di mana teknologi dan masyarakat itu saling mempengaruhi, sehingga setiap sistem ICT perlu dirancang agar relevan secara sosial, etis, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan untuk section 1. Untuk section kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Alfandi. Terima kasih untuk Kak Karin mengenai penjelasannya. Selanjutnya, izinkan saya Alfandi dengan nomor induk mahasiswa 2602173431 untuk menjelaskan section 2, di mana section 2 ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu mengenai sosial media marketing dan strateginya. Yang kedua mengenai the goal of social media marketing. Yang ketiga mengenai social media impact to marketing media. Yang keempat mengenai evolution and change in social media marketing. Dan yang terakhir mengenai the future of social CRM. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi dari social media marketing. Social media marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial untuk mempromosikan produk, brand atau jasa dengan tujuan membangun engagement dan brand awareness serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen digital. Setelah mengetahui definisi dari social media marketing, kita harus tahu juga mengenai strateginya, di mana yang pertama kita harus kenali target audience dulu untuk memahami demografinya, kemudian minat dan kebiasaan digital mereka. Setelah kita kenali, kita bangun hubungan dengan audiens agar tercipta kedekatan antara brand dan pengikutnya. Lalu yang ketiga, jangan lupa libatkan audiens dalam pembuatan konten melalui polling, challenge atau user generated content. Yang selanjutnya, gunakan visual yang menarik seperti foto, video, atau infografis untuk meningkatkan daya tarik. Lalu jangan lupa juga cek dan analisis metrik konten seperti likes, komentar, dan reach untuk menilai efektivitasnya. Lalu yang terakhir yaitu manfaatkan fitur menarik dari setiap platform seperti story, reels, atau live untuk memperluas jangkauan. Setelah kita mengetahui strateginya, kita harus tahu juga nih tujuannya atau the goal of social media marketing itu apa sih? The goal of social media marketing terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu establishing community, di mana artinya media sosial memberikan kesempatan untuk menciptakan komunitas virtual tempat konsumen dapat berbagi pandangan, di mana memberikan umpan balik dan juga berinteraksi langsung dengan brand. Lalu yang kedua, ada transforming audience into users. Tujuan utamanya itu bukan hanya menambah pengikut, tapi itu juga mengubah mereka menjadi pembeli melalui engagement yang tinggi. Selanjutnya, apa sih impact sosial media di marketing media? Yang pertama itu no more STP, yaitu segmentation, targeting, and positioning. Yang kedua ada affordability is the new reality. Yang ketiga ada social media addiction. Yang keempat ada growth of virtual communities. Yang kelima ada create your own channel. Lalu yang selanjutnya ada user as producer dan promoters. Dan yang terakhir ada rise of media deficiency. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu mengenai evolution and change in social media marketing, di mana evolusi ini ditandai dengan perubahan besar dalam cara komunikasi pemasaran yang berlangsung, di mana sebelumnya komunikasi hanya berfungsi untuk membedakan, mengingatkan, menginformasikan, dan membujuk konsumen. Tapi di era sekarang, media sosial itu memberikan interaktivitas waktu nyata yang menembus batasan waktu dan geografis, di mana dengan memanfaatkan teknologi web 2.0 memungkinkan terjadinya percakapan dua arah antara brand dan juga konsumen, sehingga kekuasaan komunikasi berpindah dari perusahaan ke konsumen. Selanjutnya yang terakhir yaitu the future of social CRM.
Di mana di masa depan nanti sosial CRM ditandai oleh interaksi yang semakin kompleks, di mana berlangsung dari berbagai platform dan membentuk siklus komunikasi yang berulang. Lalu juga di masa depan, konsumen pastinya mengharapkan merek merespon dengan cepat, relevan dengan pertanyaan atau umpan baliknya, dan sesuai konteks pada setiap percakapannya, baik di media sosial maupun di titik pengalaman lainnya. Yang ketiga, alat dan platform media sosial akan terus berevolusi, di mana akan mungkin menambah fitur-fitur baru, tapi harus diingat, tidak ada yang benar-benar sempurna pastinya. Selanjutnya yang keempat, setiap organisasi atau individu akan selalu menerima penilaian baik maupun buruk dari pengguna media sosial, sehingga reputasi ini nih harus dijaga atau dikelola secara konsisten. Lalu yang terakhir itu, prediksi masa depan sosial CRM lainnya yaitu hadirnya percakapan yang terstruktur, yaitu bentuk komunikasi yang memungkinkan merek dan konsumen berbicara layaknya teman, seperti ngobrol sehari-hari gitu dengan cara yang lebih mudah pastinya, lalu lebih jelas dan lebih cepat. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan mengenai section 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kak Enggar. Baik teman-teman, saya Enggar Dipti Amaragana. Saya akan menjelaskan 3 poin di section 3 ini, yaitu e-commerce planning, dan WordPress. E-commerce merupakan proses jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya internet. E-commerce terhubung dengan berbagai platform seperti WooCommerce atau WordPress, serta metode pembayarannya melalui media digital, misalnya melalui layanan PayPal. Nah, dengan adanya hal ini, para pemilik bisnis bisa dengan mudah membuat toko online mereka dan menjual produk mereka, baik produk fisik maupun produk digital. Selanjutnya adalah ada e-commerce themes atau tema e-commerce. Nah, ini adalah tampilan atau template yang menjadi etalase toko online kita. Bisa diibaratkan seperti pintu depan atau wajah dari toko fisik. Nah, tema e-commerce ini sangat penting karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menciptakan kesan pertama yang menarik. Kemudian yang kedua adalah memperkuat identitas brand. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. Pemilihan tema yang tepat akan membantu menarik pelanggan dalam membuat mereka nyaman dalam berbelanja di toko online kita. Kemudian adalah e-commerce planning. Ada 8 poin di e-commerce planning ini. Yang pertama adalah feasibility SWOT analysis, yaitu kita menganalisis kelayakan bisnis kita, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuannya adalah supaya kita tahu ide bisnis kita ini realistis untuk dijalankan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah smart goal setting, yaitu kita membuat tujuan yang jelas dan spesifik yang dapat kita capai. Kemudian di tahap ketiga ada inventory selection, yaitu kita menentukan produk apa saja yang akan kita jual nantinya di toko online, di e-commerce kita. Kemudian tahap keempat ini adalah technology selection. Kita memilih platform yang akan digunakan, lalu CMS yang digunakan, metode pembayaran, dan tools-tools yang bisa mendukung e-commerce kita nantinya. Selanjutnya yang kelima adalah payment option, yaitu kita memutuskan metode pembayaran apa saja yang akan digunakan. Misalnya ini transfer bank, kemudian bisa melalui e-wallet atau bahkan kartu kredit. Lalu tahap yang keenam ada shipping option. Kita menentukan bagaimana metode pengirimannya. Lalu tahap yang ketujuh adalah customer service. Nah, customer service ini kita harus menyiapkan layanan yang responsif supaya
kita bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan kita. Lalu tahap yang terakhir atau yang ke-8 adalah marketing. Kita merancang strategi promosi e-commerce kita agar nantinya setelah jadi nih, e-commerce kita bisa dikenal luas oleh pelanggan atau calon pelanggan dan menarik pembeli. Jadi 8 langkah ini bisa kita gunakan untuk memastikan e-commerce yang kita bangun ini nantinya memiliki arah yang jelas dan siap bersaing di pasar. Setelah kita tahu bagaimana tahapan perencanaan e-commerce yang dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk membangun e-commerce. Salah satunya adalah WordPress. WordPress adalah Content Management System atau CMS yang bersifat open source. Nah, WordPress ini bisa kita gunakan dengan mudah. Tidak hanya untuk membuat blog, tapi juga bisa membuat portofolio, company profile, website berita, e-learning, bahkan membuat toko online. WordPress memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama adalah open source atau gratis untuk digunakan. Yang kedua, punya ribuan tema dan plugin yang memudahkan kita untuk menambah fitur sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ketiga adalah WordPress ini mudah digunakan bahkan untuk pengguna pemula atau yang masih awam. Kemudian yang terakhir adalah WordPress sudah SEO friendly, yaitu mudah dioptimalkan agar website kita muncul di hasil pencarian mesin telusur atau search engine. Nah, WordPress ini memiliki 2 jenis layanan. Yang pertama adalah wordpress.com, yaitu versi yang sudah disediakan hostingnya oleh WordPress. WordPress.com ini praktis dan mudah digunakan, namun kekurangannya adalah terbatas dalam kustomisasi. Lalu yang kedua adalah wordpress.org. Nah, versi ini merupakan versi self-host. Kita perlu sewa hosting dan domain sendiri, tapi kelebihannya adalah kita bisa lebih fleksibel untuk mengkustomisasi. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Mulya Lubis dengan NIM 26021866970. Di sini saya akan melanjutkan section 3, yaitu WooCommerce dan Branded Social Experience. WooCommerce adalah plugin WordPress yang berfungsi untuk mengubah website WordPress menjadi toko online atau e-commerce lengkap. WooCommerce memungkinkan pemilik website menjual produk fisik maupun digital secara online. Beberapa fitur utama WooCommerce antara lain katalog produk atau tambahan produk, harganya, foto, dan deskripsinya. Lalu shopping chart. Setelah itu sistem pembayaran. Sistem pembayaran berupa transfer bank, PayPal, kartu kredit, dan sebagainya. Fitur utama lainnya dari WooCommerce adalah pengaturan pengiriman seperti ongkir maupun lokasi. Dan yang terakhir adalah laporan penjualan. Selanjutnya, Branded Social Experience. Branded Social Experience adalah pengalaman interaksi antara brand dan konsumen yang terjadi dalam platform sosial, baik online maupun online, dengan tujuan menciptakan hubungan, keterlibatan, dan kesan positif terhadap merek. Beberapa tujuan utama dari penerapan Branded Social Experience antara lain meningkatkan engagement, membangun komunitas, memperkuat citra merek, dan menciptakan loyalitas. Branded Social Experience terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama adalah pengalaman sensorik. Untuk pengalaman itu berupa visualisasi, audio, tekstur, maupun aromanya. Lalu pengalaman efektif. Pengalaman efektif itu berupa sebagai kebahagiaan dari pelanggan, kepercayaan, dan kesenangan. Lalu pengalaman perilaku.
pengalaman perilaku, adalah kepuasan seperti interaksi, partisipasi, dan loyalitas. Pengalaman intelektual melibatkan pengetahuan dan pemahaman seperti edukasi, informasi, dan wawasan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Kalista Yuan Putrima dengan NIM 26021 jurusan Sistem Informasi, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada section 4 yang membahas online store, creating online store, dan examine online store. Online store adalah situs belanja berbasis internet yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari kualitas premium hingga produk dengan harga terjangkau. Keunggulan utama model ini terletak pada akses tanpa batas geografis. Konsumen dapat berbelanja kapan saja tanpa terikat jam operasional, sementara penjual memiliki peluang pasar yang lebih luas. Selanjutnya, etika dan keamanan berbelanja online. Agar transaksi online aman, kita harus meneliti kredibilitas situs dan penjualan sebelum memasukkan data kartu kredit, memilih metode pembayaran yang aman seperti PayPal, dan memastikan website menggunakan enkripsi HTTPS. Selain itu, penting untuk membaca kebijakan pengembalian dan menggunakan perangkat lunak keamanan terbaru. Lalu, hal-hal yang harus dihindari yaitu membeli dari email spam yang mencurigakan, mengirim pembayaran langsung lewat transfer bank tanpa jaminan, dan melakukan transaksi di situs yang tidak terpercaya. Selanjutnya, creating online store. Dalam membuat toko online, langkah pertama adalah menentukan produk dan target pasar. Selanjutnya, pilih nama brand dan dominan yang mudah diingat, serta siapkan legalitas usaha. Pilih platform yang tepat seperti WordPress dengan plugin WooCommerce, dan pastikan website dilengkapi enkripsi SSL serta metode pembayaran yang aman. Gunakan tools seperti Google Analytics untuk memantau perilaku pengunjung dan sebarkan informasi toko melalui media sosial dan komunitas virtual. Data interaksi ini penting untuk memperbaiki layanan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Online store WordPress adalah toko online yang dibangun dengan memanfaatkan WordPress sebagai platform utama untuk membuat dan mengelola situs. WordPress menyediakan sistem manajemen konten yang mudah digunakan, sehingga memungkinkan pemilik situs untuk mengatur tampilan, menambahkan halaman, serta menginstal berbagai plugin sesuai kebutuhan, sehingga cocok untuk membuat online store sederhana dengan fokus pada konten dan tampilan sebelum masuk ke fitur jual beli. Sedangkan dengan menambahkan plugin WooCommerce, toko online tersebut memiliki fitur lengkap e-commerce seperti keranjang belanja dan berbagai metode pembayaran yang membuat pengalaman belanja menjadi lebih mudah dan aman bagi pelanggan. Examine online store. Setelah toko online selesai dibuat, tahap penting berikutnya adalah examine online store, yaitu proses pengujian dan analisis store, performa toko agar memastikan pengalaman belanja berjalan lancar. Data dari proses ini membantu kita membaca preferensi pelanggan dan menyesuaikan tampilan, promosi, serta strategi penjualan agar toko online tetap relevan, aman, dan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Berikut adalah referensi yang kita gunakan dalam hasil presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Salam!